Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali lagi di episode yang spesial ini karena tentunya kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kepala Sekolah SD At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju, Ibu Fety Komayati SPD. Pada episode kali ini kita akan mengupas terkait tentang temanya, yaitu berjudul Membangun Generasi Unggul, Perkembangan dan Prestasi SD At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju. Langsung saja, baik Ibu Fety mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, latar belakangnya seperti apa? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Aris. Hari ini saya berkesempatan untuk diundang. Jadi perkenalkan, nama saya Fety Komayati. Gelar saya itu SE SPD. Jadi sebelum kuliah guru itu saya kuliah pada jurusan ekonomi ekonomi pembangunan. Kemudian setelah lulus saya mengabdi di SD Muhammadiyah ini. Dulu itu masih Laskar Pelangi. Kemudian setelah berjalan 1 tahun lebih, kok saya lebih menjiwai menjadi seorang pendidik begitu. Kemudian saya tertarik, jadi saya kuliah lagi di jurusan keguruan, spesialis untuk SD karena PGSD di Universitas Terbuka. Kemudian setelah saya lulus, jadi saya diangkat sebagai kepala sekolah pada Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi awalnya Ibu Fety ini berkuliah pada saat itu STIE Mamuju. Iya, betul. Mengambil jurusan, masih STIE dulu. Mengambil jurusan ekonomi pembangunan. Kemudian setelah lulus dari kuliah, mengabdi mengajar di SD At-Tanwir Mamuju yang dulu terkenal dengan sebutan Laskar Pelangi. Ya, betul sekali. Ternyata di situ ada rasa atau jiwanya untuk mengajar, menjiwai begitu mengajar. Akhirnya Ibu Fety ini mengambil jurusan S1-nya lagi di Universitas Terbuka. Iya, betul. Dan sekarang yang kami dengar, sekarang Ibu Fety sudah melaksanakan PPG Pendidikan Profesi Guru. Iya, alhamdulillah tahun ini sudah selesai. Tahun ini sudah selesai, Masya Allah. Jadi Ibu Fety ini sudah bergelar SE SPD GR. Luar biasa. Ini salah satu hal yang mungkin dapat memotivasi guru-guru yang lainnya untuk bisa mungkin seperti Ibu Fety seperti itu. Insya Allah. Baik. Amin. Selanjutnya Bu Fety, ini SD At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju. Kira-kira sudah berdiri sejak tahun berapa awal mulanya? Awal mulanya itu kan saya sebenarnya bukan sebagai pendiri Saya juga kemarin itu sebagai pendidik dan mengabdi di sini. Jadi sebelum saya itu ada beberapa kepala sekolah yang sudah pernah menjabat di SD. Ada Ustaz Rahman yang sekarang itu menjadi guru di MAN Mamuju. Kemudian ada Kakanda Rusli, kakanda saya di IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mamuju. Kemudian Ustaz Basir yang sekarang menjadi kepala sekolah SMP. Setelah Ustaz Basir, kemudian Bu Nurhaini SPD yang sekarang menjadi guru di SD Bonehau karena ikut sama suaminya. Setelah Ibu Aini, kemudian sempat lagi Ustaz Rahman. Ustaz Rahman yang dulunya juga sebagai pembina di pondok pesantren. Setelah Ustaz Rahman, kemudian baru saya menjabat sebagai kepala sekolah di tahun 2022 sampai saat ini. Berarti artinya SD Muhammadiyah ini sudah lama berdiri, sehingga tadi Ibu Fety ada keberapa kepala sekolah? Keberapa ya? Kelima ya. Ustaz Rahman, Ustaz Kakanda Rusli, kemudian Pak Basir, kemudian Bu Aini, keenam. Jadi luar biasa. 6 generasi. Jadi ada 6 generasi yang memimpin SD At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini, sehingga sekarang SD ini
sudah terkenal luas di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Mamuju. Dan berapa sekarang jumlah siswanya, Bu Fetty, kalau boleh tahu? Siswanya sekarang itu ada 250. 250, luar biasa, sudah banyak Itu sekali. ya, tapi itu bukan murni dari SD Muhammadiyah Mamuju saja, tapi kan ada pindahan-pindahan sebelumnya kan dari SD-SD lain gitu. Jadi kan awalnya 242, kemudian Iya. ada lagi beberapa pindahan dari sekolah-sekolah SD yang lain. Nah, sekarang jumlahnya 250. Dan bahkan sekarang pun pendaftarnya itu membludak ya, betul ya? Ya, betul. Betul, PSB sekarang di SD Muhammadiyah Tanwir sendiri sangat membludak, sangat banyak pendaftar, sehingga mungkin inilah menjadi apa ya, pengiklanan tersendiri terhadap SD Muhammadiyah, bahwasanya banyak masyarakat itu yang sangat percaya terhadap SD ini. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Fetty, ini menarik, kurikulum yang diterapkan di SD Muhammadiyah At-Tanwir ini seperti apa? Kurikulum yang ditawarkan kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat itu tertarik menyekolahkan anaknya itu di sini. Jadi selain kami ini di SD mengadopsi kurikulum Merdeka dari yang dicetuskan oleh pemerintah, kami juga ada namanya kurikulum Ismuba. Jadi kami ini bukan pure kurikulum Merdeka, tetapi kurikulum Merdeka yang sudah kami modifikasi. Jadi di dalamnya Ismuba, kemudian ada tahfiz dan tahsin. Nah, itu mungkin yang membuat masyarakat di luar itu lebih tertarik kepada SD Muhammadiyah Mamuju. Selain kami menawarkan kurikulum Ismuba dan tahfiz, kami juga itu sekolahnya itu sekolah plus TPA. Jadi selain pengetahuan umum, secara umum, kami juga mengimbanginya dengan pengetahuan secara keagamaan. Nah, di kurikulum Ismuba ini kan ada Ismuba Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. 3 mata pelajaran ini diramu menjadi suatu kurikulum yang membuat sekolah kami itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, kemudian ada juga namanya tahfiz dan tahsin. Tahfiz dan tahsin ini ada sendiri koordinatornya, ya. Jadi bukan wali kelasnya, tetapi ada masing-masing penanggung jawabnya dan ada juga koordinatornya, sehingga tahfiz ini alhamdulillah sudah berjalan sangat baik karena di akhir tahun ini, ya, sebelum masuk tahun ajaran baru nanti, itu sudah ada beberapa siswa kami yang juz'iyah. Jadi kan setiap semester, setiap 6 bulan sekali ya, semester itu kami itu ada namanya tes juz'iyah. Jadi anak-anak kami yang sudah lulus mengikuti tes juz'iyah itu akan diwisuda. Nah, jadi tidak diragukan lagi bahwa anak-anak didik kami ini yang sekolah di sini dari kelas 1 dibimbing sampai dengan kelas 6, ya 6 tahun, kurang lebih 6 tahun ini, ya tidak dipungkiri lagi bahwa mungkin mereka sudah hafal juz 30, bahkan ada yang lebih, ya, ada yang sampai juz 29, 28. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu, mungkin yang menarik juga di SD kami itu karena kami itu menawarkan pembelajaran full day. Nah, pembelajaran full day ini yang menghandle itu ya bukan hanya wali kelasnya saja. Jadi dalam setiap kelas, setiap rombongan belajar itu ada 2 yang menghandle. Yang pertama itu wali kelas, dan kemudian yang kedua itu adalah pendamping tahfiznya. Nah, jadi anak-anak kan kalau misalkan dalam 1 harian full itu mungkin ya kami saja, ya kita ini orang dewasa mungkin bosan. Jadi caranya adalah dengan menyediakan dengan memberikan tanggung jawab kepada dua orang, yaitu wali kelas dan pendamping tahfiz, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan kepada siswa, sehingga dalam 1 harian full itu anak-anak tetap terpantau pembelajarannya, tetap terpantau aktivitasnya, dan tetap terpantau juga hafalannya gitu. Luar biasa. Jadi keunikan inilah yang membuat masyarakat itu percaya dengan SD At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju sendiri. Karena banyak mungkin SD umum, Ibu Fetty, itu hanya mengedepankan pelajaran umum. Bahkan kemarin itu saya sempat sosialisasi di beberapa SD yang ada di Kota Mamuju. Itu
kebanyakan SD-nya itu bahkan membolehkan siswanya itu membawa Android. Nah, itu ya. juga, dan pelajaran agamanya juga hanya mungkin sekali dalam seminggu. Itu mungkin perbedaannya, sehingga betul. ya mungkin masyarakat banyak yang percaya terhadap SD Insya At-Tanwir Allah, Muhammadiyah Mamuju ini. Karena kan setahu saya Android ini, penggunaan Android tidak boleh ya bagi siswa, atau bagaimana itu? Ya, kalau di SD kami tetap diperbolehkan, tetapi dengan poin-poin tertentu, harus ada pembatasannya. Kami juga ada apa ya, waktu-waktu tertentu memperbolehkan anak-anak kami membawa Android ke sekolah. Iya, iya. Contohnya pada saat penilaian akhir. Oh, ketika ujian begitu Ketika ya? ujian, kemudian pada saat penilaian tengah semester, kemudian pada saat penilaian akhir semester, kemudian pada saat pembelajaran tertentu yang memang kita membutuhkan sarana dan media seperti Android, Iya, iya. begitu. Kita perbolehkan, tetapi tetap Artinya dibatasi. tidak setiap hari kan? Iya, tidak. Karena kan tidak. itu Ada waktu-waktu tertentu. Iya, ada waktu. Karena kan di sekolah umum yang sempat kami sosialisasi itu, yaitu bahkan saya tanya anak muridnya, ini enggak apa-apa dimarahi sama gurunya? Enggak, Pak, ini hal biasa seperti ini. Oh, Kan. iya. Jadi sehingga mungkin apa ya, kan agak mengganggu juga proses pembelajaran, walaupun ya tidak bisa dipungkiri Iya, bahwa betul. ya Android ini kita butuh untuk sebagai media pembelajaran seperti itu. Iya, iya. Kemudian prestasi apa yang SD At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini tentunya pernah diukir begitu, iya. Bu Feti, bagi siswa-siswanya atau santri-santrinya yang mungkin ada di kancah ya tingkat kabupaten, kemudian ada tingkat provinsi dan tingkat-tingkat lainnya. Oh iya, betul. Jadi kami juga itu ada beberapa anak kami yang luar biasa prestasinya. Ada pernah sampai di tingkat nasional. Pernah kan dulu diadakan Olimpikat ya, Olimpiade Ahmad Dahlan di Lampung. Ada salah satu siswa kita itu dia meraih juara 2. Itu tingkat nasional se-Indonesia. Se-Indonesia yang mengikuti itu luar biasa. Kemudian ada juga anak-anak kami yang mendapat prestasi di bidang dakwah, ceramah, ya istilahnya nih ya Pildacil, Pildacil. Kan dulu waktu ini kan masih tahun berapa ya itu? 2023 atau 2023 ya. Itu kan waktu masih Covid. Yeah. Nah, itu anak-anak kami tetap mengukir prestasi melalui jalur melalui via online. Jadi alhamdulillah mereka mendapatkan juara 2 di tingkat nasional. Nah, kemudian ada juga siswa kami yang baru-baru ini juara putra putri juara 3 tingkat kabupaten untuk pencak silatnya seni bela diri. Kemudian ada juga juara 3 di tingkat kabupaten pada lomba bertutur kata. Kemudian juara 1 juga di tingkat sekolah, di antar sekolah ya, itu pada lomba ini bercerita tentang profil Mamuju gitu. Jadi banyak. Nah, selain juara di tingkat pengetahuan umum, kami juga juara di tingkat pengetahuan agamanya yang tafiznya gitu. Ya, luar biasa. Jadi banyak juga prestasi-prestasi yang telah diukir oleh santri-santri atau siswa yang ada di SD At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju itu sendiri. Kemudian Bu Feti, kira-kira apa motivasi yang diberikan oleh wali kelasnya, gurunya, atau mungkin Ibu Feti sendiri selaku kepala sekolah terhadap siswa-siswa yang ada di SD At-Tanwir Mamuju ini, sehingga mereka semua termotivasi untuk mengikuti lomba, kemudian termotivasi untuk berprestasi, ya itu apa kira-kira motivasi-motivasi yang diberikan? Jadi kalau untuk secara keseluruhan itu kami kerjasama dengan orang tua, dengan wali kelas dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kami. Jadi kalau untuk motivasi yang kami berikan itu mungkin kalau dari kami sebagai pendidik itu hanya secara umum saja memberikan motivasi. Nah, untuk lebih spesifiknya, lebih mengenanya itu mungkin dari wali kelas dan dari mereka sendiri. Kan biasa itu ada anak-anak ya yang berbakat memang di bidang
sains, di bidang olahraga dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pendidik tinggal mengarahkan, kemudian tinggal menggali seperti itu. Jadi kalau misalkan ada motivasi-motivasi khusus itu ya kurang lebih saya mungkin bisa mengatakan ya tidak terlalu memberikan motivasi bagaimana, tetapi kita selalu memberikan kesempatan dan menggali serta mengarahkan anak-anak kami yang mempunyai bakat ya. Dan di SD kami ini juga, di SD Muhammadiyah ini juga ada ekskul yang baru untuk bulan ini dan seterusnya insya Allah, yaitu untuk ekskul yang siswa yang memiliki bakat dalam hal tilawatil Al-Quran ya gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk motivasi yang kami berikan itu lebih kepada kami mengarahkan dan menggali saja. Jadi Bakat-bakat artinya anak-anak ini tidak dipaksa untuk contoh ya kamu harus ke matematika umpama, Ya. harus giat belajar matematika, harus giat belajar IPA dan sebagainya. Ya, tidak seperti itu. Padahal anak-anak ini berpotensi ada bakatnya di olahraga. Banyak ya. apalagi nih laki-laki ya, laki-laki yang kelas 3, 4, 5 itu kemarin ikut ini futsal junior dan dia juara 2. Juara 2. Padahal baru-baru bertanding dapat juara. Ternyata kebanyakan kalau laki-laki di sini tuh banyak yang ini olahraga. Berpotensinya di berpotensi olahraga. Iya. Kemudian apa rencana kedepannya terhadap pengembangan SD At-Tanwir ini, Bu Feti? Rencana kedepannya itu bagaimana? Ya, mungkin kami akan lebih yang kami akan lakukan lebih memberikan pelayanan baik secara formal maupun non formal kepada masyarakat yang telah orang tua ya, khususnya orang tua wali santri yang telah mempercayakan anandanya untuk kami didik, untuk kami bina, untuk kami berikan pembelajaran. Mungkin kedepannya akan kami lebih tingkatkan lagi pelayanannya. Kemudian selain itu kedepannya juga untuk segala ekskul yang ada di SD ini terkhususnya ya akan kami perluas lagi. Kan hari ini mungkin hanya ada beberapa ya, sekitar 7 ekskul. Mungkin kedepannya akan kami perluas lagi untuk bisa menampung bakat-bakat dan minat-minat ananda kami yang terpendam ya, supaya mereka lebih tergali lagi kreativitasnya, karena sebenarnya sekolah itu adalah wadah ananda-ananda kita untuk mengeluarkan kreativitasnya yang mungkin saja tidak didapatkan di rumah atau misalkan tidak didapatkan atau tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan di luar selain di sekolah seperti itu. Jadi mungkin kita akan lebih memberikan wadah kepada anak-anak kita supaya lebih berprestasi dan bisa lebih berkreativitas gitu. Apalagi ini kan kurikulum Merdeka itu kurikulum yang memberikan kebebasan kepada siswa, tapi dalam hal yang positif. Jadi bukan gurunya lebih aktif, tetapi siswanya yang lebih aktif lagi. Apalagi di sekarang kan ada namanya P5 ya, proyek. Nah, sekarang pembelajaran semua itu harus berbasis proyek. Karena kan sesuai dengan penelitian, kalau misalkan anak-anak itu diberikan proyek atau diberikan langsung praktek, itu mereka akan lebih gembira, lebih senang, lebih semangat dan lebih lama untuk diingat gitu. Gitu. Jadi ya artinya lebih mengedepankan untuk pengembangan bakat dan minat dari siswa itu sendiri. Selanjutnya Bu Feti, sampailah kita ke penghujung podcast kita ini. Sebagai penutup, apa harapan untuk SD At-Tanwir ini? Harapannya. Saya berharap SD At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini lebih berkembang ke depannya, lebih menjadi favorit dan lebih bisa memberikan yang terbaik kepada ananda-ananda kita sebagai penerus generasi, dan kemudian mudah-mudahan SD kami ini ke depannya juga bisa lebih dipercaya lagi oleh masyarakat. Terima kasih banyak Bu Feti atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga pemirsa media At-Tanwir yang menyimak acara kita ini dapat mengetahui lebih dalam lagi terkait tentang SD At-Tanwir yang mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengenal
SD Tanduri ini setelah melihat podcast ini jadi terbuka. Ya, atau mungkin bahkan mau menyekolahkan masih iya. buka PSB-nya atau sudah tutup? Ya, masih ada kayaknya 6 kuota ya. Oh, masih ada ya. Masih ada Karena, 6 kuota lagi. Kita tahun ini buka lagi 2 rombel. Ya, Jadi kalau misalkan ada yang ingin menyekolahkan, segera bisa berkunjung ke kantor PSB kami. Iya, betul. Ya, karena kami menyediakan sekolah plus TPA. Jadi sekolah full day dari jam 7.15 sampai dengan setelah asar baru pulang. Jadi buat Bapak dan Ibu yang ada di luar sana, kalau misalkan sedang bekerja dan lain sebagainya, tidak perlu lagi risau dan khawatir bahwa anaknya tidak melakukan sholat sunnah duha, anaknya tidak bagaimana sholat zuhurnya anaknya, kemudian bagaimana sholat asarnya anaknya, kemudian bagaimana hafalannya dan mengajinya anaknya. Sekolahkan saja di SD Muhammadiyah Mamuju, insya Allah akan kami bina satu hari full. Ya, intinya siapa cepat dia bisa menyekolahkan anaknya di sini. Mungkin seperti itu. Cukup sekian dari kami. Semoga kita dapat bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.